Ibu sayang, teteh sayang, hari ini kita akan belajar cara mengobati luka di masa lalu. Ustadz mau tanya dulu, yang di sini ada yang pernah terluka di masa lalu? Ada? Ada. Luka itu enak apa sakit? Sakit aja, sakit banget. Cius. Mie apa? Mie ayam, mie ayam. Pertanyaan selanjutnya, yang namanya luka itu enaknya disembuhkan atau dihilangkan? Coba. Yang namanya luka itu disembuhkan atau dihilangkan? Oke. Yang jawab dihilangkan, angkat tangan. Oke. Ini wajah-wajah terluka dari wajahnya. Sangat dalam terlukanya ini. Yang jawab disembuhkan. Oke. Jadi yang namanya luka itu maunya sembuh atau maunya hilang? Oke. Saya jawab ya. Boleh ahli menjawab? Maunya dihilangkan. Tapi rasanya nggak mungkin bisa dihilangkan. Betul? Maunya dihilangkan, tapi rasa-rasanya susah untuk dihilangkan. Jadi yang paling mudah kira-kira diapain? Dicobain. Jadi yang paling mudah kira-kira diapain? Disembuhkan. Ibaratnya begini, ibu jatuh, teteh jatuh. Pernah jatuh? Sakit. Ibu jatuh, teteh jatuh. Ketika jatuh, misal kaki kita terluka, betul? Ini kaki kalau sudah terluka, apa yang harus kita lakukan? Mengobati lukanya atau menghilangkan lukanya? Yang paling sederhana di awal, belajar dulu mengobati apa? Lukanya. Walaupun lukanya masih ada, tapi minimal rasa sakitnya telah hilang. Bersamaan nanti lukanya pun akan hilang. Status hari Selasa itu. Jangan minta diulangi dari pohon akhirnya ngomong apa tadi teh. Ulangi ya. Kalau kita pernah terjatuh, kemudian terluka, jangan berusaha menghilangkan lukanya. Cukup mengobati lukanya. Pelan-pelan lukanya mungkin masih ada, tapi rasa sakitnya pelan-pelan akan menghilang bersama dengan luka yang pergi bergantian. Betul? Jadi orang, mohon maaf, kenapa ada orang yang masih trauma dengan masa lalu? Kenapa masih ada orang yang masih merasa tersakiti dengan masa lalu? Boleh jadi dia sibuk berusaha menghilangkan lukanya, tapi lupa mengobati lukanya. Padahal luka perlahan akan hilang kalau kita belajar untuk apa? Mengobati terlebih dahulu, menyembuhkan terlebih dahulu. Yang namanya hidup kan begitu, Bu. Yang namanya hidup itu manusia akan mengalami 3 masa dalam hidup. Berapa masa? 3. 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Ada berapa waktu? 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan.
Yang pertama masa apa? Masa lalu. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Betul atau betul? Masa lalu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Bahkan kata Imam Ghazali, sesuatu yang paling jauh denganmu adalah apa? Masa lalu. Saking jauhnya, kamu tak akan bisa kembali lagi karena sangat jauh. Kan ada 6 ya nasihat kehidupan dari Imam Ghazali yang kalau ibu-ibu paham, teteh paham, kita bahagia tuh. Ada berapa? 6. 1, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. 2, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. 3, yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 4, yang paling dianggap ringan padahal dosanya besar adalah meninggalkan sholat. 5, yang paling berat dalam hidup kita menjaga amanah. 6, yang paling tajam dari kita adalah lisan. Ada berapa? Hafal nggak? Pak Boli poe de ieu mah tuh. 6 nasihat Imam Ghazali. Ayo siapin HP-nya. Status hari Rabu ini. 6 nasihat Imam Al-Ghazali yang akan membuat kita mampu memahami kehidupan dan insya Allah mendatangkan kebahagiaan. 1, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. 2, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. 3, yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 4, yang paling dianggap ringan padahal dosanya besar adalah meninggalkan sholat. 5, yang paling berat dalam hidup kita adalah menjaga amanah. 6, yang paling tajam dari kita adalah lisan. Dari 6 tadi ada nasihat yang kedua. Yang paling jauh dengan kita adalah apa? Masa lalu. Dan kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu karena sudah berlalu. Betul apa betul? Makanya orang yang tidak akan bahagia, kata guru saya, orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Apalagi masa lalunya itu tidak membahagiakan. Aduh, Ustadz, gimana ya Ustadz? Aku mah pernah punya masa lalu yang tidak bahagia. Sampai saat ini aku teh nggak bahagia. Kenapa? Kenapa coba? Jawabannya, karena dia masih menghidupkan yang tidak bahagia untuk hidup saat ini. Betul nggak? Kalau mau ingat yang lalu, ingat yang enak-enak. Kalau mau masih ingat yang lalu, ingat yang enak. Kalau yang diingat yang nggak enak, pasti rasanya nggak enak. Seenak apapun hidup kita, kalau yang dipikirin yang nggak enak, kira-kira yang kebayang yang nggak enak. Maka mohon maaf, masa lalu sesuatu yang telah berlalu, masa kini sesuatu yang sedang kita jalani, masa depan sesuatu yang belum tentu kita datangi. Makanya yang kedua, orang yang tidak bahagia, orang yang mencemaskan masa depannya untuk hidup saat ini. Udah itu aja. Jadi orang yang tidak bahagia, orang yang menghidupkan masa lalunya untuk hadir saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depannya untuk hidup saat ini. Liur hidup nate. Liur. Nu kamari can beres. Yang akan datang kepikiran. Liur tuh. Dia tidak menikmati hari ini, padahal Allah sedang ngasih nikmat hari ini. Betul apa betul? Jadi gimana atuh Ustadz? Cara mengobati luka kita di masa itu gimana caranya? Setidaknya, tolong Bunda pahami ini ya.
ada 4M. Ada berapa? Sikap terbaik untuk mengobati luka di masa lalu. Anggap aja luka tuh yang gak enak, yang menyedihkan, yang buruk dalam hidup kita. Itu luka. 4 apa? M. M yang pertama, sikap terbaik untuk melihat yang sudah terjadi adalah muhasabah. Apa artinya? Apa? Muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri. Saya mau tanya sekarang, Bunda sayang, Teteh sayang, kalau kita mikirin luka di masa lalu, yang kita pikirin lukanya atau Allahnya? Halo? Kalau ada sesuatu yang pernah terjadi dengan kita, yang kita pikirin lukanya atau Allahnya? Kata Ahilman mah, yang sering kita pikirin lebih banyak lukanya daripada Allahnya. Makin mikirin, makin sakit. Misal, ibu pernah disakiti sama suami. Misal, lain curhat lain. Misal, ibu di masa lalu pernah ada luka sama suami. Misal, lain curhat lain. Kira-kira yang ibu pikirin lukanya atau Allahnya? Kira-kira yang ibu pikirin suami yang melukai ibu atau Allahnya? Pasti ibu mikirnya, kok tega ya? Kok bisa ya? Coba, makin ibu berusaha menghilangkan, makin hilang atau makin ingat? Jadi kadang-kadang yang merencanakan sakit bukan keadaannya, tapi hati kita yang masih mengizinkan itu hadir dalam hidup kita. Betul? Coba, sekarang ganti. Ibu kalau mikirin lukanya gak selesai, tapi kalau mikirin Allahnya, kira-kira yang kebayang keburukan apa kebaikan? Allah gak mungkin gak baik sama kita. Ustadz, Allah tuh sengaja kali ya. Dulu tuh aku disakiti sama suami. Bukan Allah sengaja, kamu aja yang salah kali ya. Ustadz, kira-kira ada hikmah terbaik gak ya? Ya, mungkin bukan saat itu, tapi jawabannya saat ini. Setelah Bunda berusaha apa? Mengobati luka aja yang sudah terjadi. Kalau mikirnya ke lukanya, ke orang yang nyakitinnya, capek. Tapi kalau mikirnya ke Allah, akan ada kebaikan. Maka perhatikan. Tidak ada satupun luka yang terjadi dalam hidup kita, melainkan semuanya telah diizinkan oleh siapa? Sok dibuka. Surat At-Taghabun ayat 11. Surat apa? At-Taghabun ayat 11. Ustadz ingin kuatkan hati Bunda sayang, ingin kuatkan hati Teteh sayang, bahwa apa yang terjadi itu, kalaupun itu pun juga luka, itu sudah diatur dalam izinnya Allah. Surat apa? At-Taghabun. At-Taghabun itu surat ke-sabaraha? Surat ke-64 ayat 11. Surat ke-64 ayat 11. Tuh. Sudah ketemu belum ayatnya? Oke. Bunda sayang, Teteh sayang, perhatikan dengan baik ya. Lembutkan hati, lihat dengan iman, hayati dengan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Perhatikan, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang. Anggap aja tidak ada sesuatu luka di hati seseorang illa biiznillah, kecuali itu semua telah diizinkan oleh siapa? Allah juga lah yang mengizinkan itu terjadi. Betul apa betul? Allah juga lah yang menakdirkan itu terjadi. Iya apa iya? Tugas kita apa? Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Dia lebih ingat ke Allah, lebih yakin ke Allah, dia lebih mikirnya Allah, bukan mikirin lukanya, bukan mikirin orang yang melukainya, bukan. Tapi yang dia pikirin siapa? Allah, Allah, Allah. Allah, aku terluka, ini izinmu. Allah, aku tersakiti, ini izinmu. Allah, aku pernah tenggelam dalam sesuatu yang tidak enak bagi hidup saya, ini izinmu. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Dilembutin sama Allah, diobatin sama Allah. Dengan cara apa Ustaz ngobatinnya? Lihat, nanti Allah tuh kayak ngasih gini, hambaku, engkau boleh kehilangan apapun, tapi saat engkau kehilangan itu, engkau jadi tambah dekat denganku, dan aku jadi tambah dekat denganmu. Bukankah itu cinta yang paling besar? Betul nggak? Bunda tolong jawab. Biasanya Bunda kalau sedang punya masalah, tambah jauh atau tambah dekat sama Allah? Bunda kalau sedang terluka, tambah jauh atau tambah dekat sama Allah? Yang nggak pernah tahajud, jadi tahajud jam 8 pagi. Duha eta mah teu ece lain tahajud. Yang nggak pernah taklim, izin. Ada nggak izin ya? Yang datang taklim hari ini izin karena sedang punya masalah di rumahnya. Ada tidak? Ada. Yang mana orangnya Ustadz? Itu. Yang mana Ustadz itu? Yang duduknya nyender ke tembok Ustadz itu. Kan rata-rata, ini mohon maaf ya, ini bukannya menyangka, tapi biasanya orang kalau lagi labil, lagi nggak enak, lagi nggak menentu, datang ke taklim kan, dan pas gitu, pas yang ahilman bahas, pas urusan hati, urusan ujian, urusan suami sama istri, pas, jadi pas. Makanya datangnya pas, lagi punya masalah yang pas, ketemu jawaban yang dengan ustadz yang temanya, duitnya, temennya, ketemu. Kau punya masalah juga? Iya, aku juga punya masalah. Makanya pas doa ibu nangis, abis doa berpelukan kan, ngus jempe. Oh serius jempe. Memang di situ. Nah, cara itu, cara Allah memeluk tubuhmu, cara Allah nyembuhin hatimu. Hilman, kamu terluka, iya aku tahu. Aku hantarkan kamu ke tempat yang membuat hatimu sembuh. Makanya minimal Bunda, waktu ngaji, masalah hilang, pulang inget deui. Tenang, minimal mah tenang, betul apa enggak? Ibu kan kalau lagi ngaji duduk, heehnya, naunya dipikir-pikir, kan kebantu kan? Ingat jadi tenang, pulang ngaji, bahwa deui tadi tenang deui. Karena lupa
Allahnya dibawa waktu ngaji, tapi pas ke rumah Allahnya nggak dibawa. Ujungnya apa? Yang keinget luka lagi, orangnya lagi. Coba kalau Allahnya dibawa, kata Ahilman juga, ini suamiku, gimana pun dia tuh manusia biasa. Kalau dia nyakitin aku emang biasa. Emang tempatnya salah, tempatnya dosa. Kita nggak bisa menenangkan badai. Yang bisa kita tenangkan apa? Hati kita. Nah, Allah yang nenangin hatinya. Maka lihat, orang yang yakin kepada Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka M yang pertama apa? Muhasabah, introspeksi diri. Sekarang dia tanya, apa yang harus kita introspeksi? Catat ini. Karena kalau ada musibah, musibah itu pasti di dalamnya ada andil kita sehingga terjadi. Jadi bukan hanya ditentukan oleh Allah, tapi yang namanya musibah itu terjadi karena ada ulah perbuatan kita. Sok dibuka. Surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura teh surat ke-42. Surat keberapa? 42 ayat 30. Walaupun ini luka diizinkan oleh Allah, tapi luka ini terjadi juga ada sebab perilaku kita. Surat apa? Asy-Syura ayat ke-30. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman, hayati dengan iman. Wa ma asobakum min musibatin, dan musibah apapun yang menimpa kamu, lihat, dan apapun keadaan yang melukai kamu, yang nyakitin kamu, yang gak enak buatmu, yang menggelisahkanmu, fabima kasabat aidikum, adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Tuh. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Catat ini. Bunda, kalau Allah ngasih sesuatu yang gak enak ke kita, itu tidak serta-merta diizinkan oleh Allah. Pasti di dalamnya ada andil perbuatan siapa? Kita. Apa Ustadz? Boleh jadi keburukan yang kita lakukan. Kenapa Allah ngasih yang gak enak? Dengan yang gak enak itu nanti Allah hapuskan keburukanmu, gitu. Makanya cara Allah menghapuskan dosa, kumaha carana? Carana Allah nguji kita. Allah ngasih musibah kita. Tiba-tiba ada yang fitnah kita, gitu. Tiba-tiba ada yang menghina kita, tiba-tiba ada yang menjatuhkan kita, tiba-tiba ada yang nikung kita, tiba-tiba ada yang mengambil suami kita, duitnya, tiba-tiba ada yang mengalihkan perhatian kita sama orang. Tuh, itu cara Allah tuh. Buat apa? Buat menghapuskan kesalahan kita. Maka muhasabah atas keburukan yang pernah kita lakukan. Coba Ustaz mau tanya, yang di sini pernah nggak punya perbuatan buruk? Pernah punya? Pernah apa enggak? Pernah. Orang manusia tempatnya. Betul? 5 tingkat keburukan manusia. Ada berapa? 1 aib, 2 maksiat, 3 dosa, 4 durhaka, 5 zalim. Tuh. Keburukan ini terjadi dulu dengan kita. Kemudian Allah izinkan ada luka yang menyakiti kita. Sengaja Allah ingin menghilangkan keburukan ini. 5 keburukan. 1 apa? Aib. Kita punya aib. Kita punya aib. 2 maksiat. Kita pernah berbuat maksiat. 3 dosa. Pernah berbuat dosa. 4 durhaka. Pernah durhaka. 5 zalim. Pernah zalim. Perhatikan ke depan. Kalau punya aib,
tugasnya tutupi. Kalau berbuat maksiat, tugasnya tinggalkan. Kalau pernah berbuat dosa, tugasnya taubati. Kalau pernah durhaka, tugasnya perbaiki. Kalau pernah zalim, tugasnya ganti. Ada berapa? 1, aib, tugasnya tutupi. Kita punya aib, Bunda sayang, tutupi aib kita. Karena Allah mencintai orang yang senantiasa menutup aibnya dan aib saudaranya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutup aibnya di hari kiamat. Tapi barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka semua aibnya di hari kiamat. Bahkan izin, kalau ibu punya suami dan suami ibu punya aib, tutup. Cukup. Bahkan kepada orang tuanya pun, orang tua kita pun, tutup aib itu. Aib tugasnya tutupi. 2, maksiat, tugasnya tinggalkan. Tinggalkan, berhenti. Apa itu maksiat, Ustaz? Maksiat itu perkara yang mengundang keburukan dari Allah. Biasanya urusannya sama dosa-dosa kecil. Bohong, apalagi ngomongin orang, iri dengki, gosip, julid, menghina orang lain, merendahkan orang, ngagenggeureuhkeun, kaman, maksiat, tinggalkan. Yang ketiga, dosa, taubat. Dosa, taubat. Punten, yang sholatnya mungkin ya dulu sering lalai, taubat. Yang masih ambil harta haram, taubat. Gimana caranya agar taubat diterima? 3 rumusnya. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. 1, 2, 3. Menyesal, berhenti. 1, menyesal. Nyesal. Kalau ingat dosa itu, nyesel. Kalau ingat dosa itu, nyesel. Apa tanda orang nyesel? Paling gampang, lembut hatinya, mudah meneteskan air mata saat dia ingat dengan dosa-dosanya. Jadi ingat dosa tuh nangis. Makanya kalau ada luka, yang ditangisi bukan lukanya, tapi yang ditangisi apa? Dosanya. Ya Allah, dosa apa hamba ini ya Allah? Kok sampai segininya engkau nyakitin hamba gitu, kira-kira gitu. Kok sampai segininya musibah ini? Kok sampai segininya luka ini? Dosa apa ya Allah? Gitu. Makanya ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menetes ingat dosa, taubat. 2, air mata yang sedang menanti pertolongan Allah. Ibu lagi susah, nungguin pertolongan, nangis. Ya Allah, iraha atau ya Allah, kikiwai ya Allah, iraha atau ya Allah. Lagi dikasih masalah, ibu doa, nangis. Maka air mata yang menetes itu dicintai Allah. Makanya ibu kalau doa yang serius, ini kadang-kadang, ya Allah, engkau paham kan? Ngesok atuh kumaha Allah, ngesok atuh. Ibu tuh kudu minta bener. Ya Allah, hamba tuh lemah, hamba tuh gak punya kuasa, hamba tuh gak punya kemampuan, tolong ya Allah gitu. Jadi kayak Bunda minta gitu. Bunda kalau ke manusia kan gitu mintanya, Ucu, ayah itu 1 juta, Ucu mah bagus atau Ucu lamanya 1 juta wa itu ayah. Merisa gitu na eta ka manusia. Ari ka Allah kadang-kadang gak begitu. Padahal yang punya hidup kita siapa? Bunda kudu belajar gitu tuh sama Allah tuh. Ya Allah,
hamba tuh lemah, hamba tuh terzolimi, hamba tuh tersakiti, sakit ya Allah. Tapi hamba nggak bisa balas ya Allah. Kumaha atunya ya Allah ya, gitu tuh. Kan ngobrol tuh. Datang tiba-tiba tetangga, Ece sehat, si gegelok itu Ece cina kunaon eta teh gitu tuh. Nih ngeliat tuh, nanti tuh bunda jadi kuat. Makanya kadang mohon maaf ya bunda, kadang dari masalah kita bukan butuh solusi, tapi butuh tenang dari masalah itu. Dan yang ngasih tenang itu siapa? Makanya bunda coba belajar tuh. Air mata yang menetes karena ingat dosa, Allah suka. Air mata yang butuh pertolongan Allah, Allah suka. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena lihat maksiat, tapi dia tidak bisa merubahnya, maka dia menangis. Makanya pengurus majelis taklim harus banyak nangis. Malamnya dia menangis, siangnya dia berdakwah. Ustadz kudu banyak nangis. Malamnya dia menangis, siangnya dia berdakwah. Maka lisannya jadi tajam, tatapan jadi tajam. Kenapa? Dia merengek sama Allah. Yang menguatkannya bukan karena pinternya, tapi Allah yang melembutkan hatinya. Air mata yang sering nangis. Makanya bunda izin ya, kenapa Ahilman ngajak bunda, ayo nangis bunda, ayo nangis. Karena orang nangis itu lembut hatinya, bukan manja. Ketuai corik, bukan. Orang soleh memang mudah nangis. Terboga duit, nangis. Pengen punya sesuatu, bukan itu nangisnya. Kalaupun itu nangis ya boleh-boleh aja. Tapi tiga tadi tuh, nangisnya satu, ingat dosa. Nangisnya dua, butuh pertolongan Allah. Nangisnya tiga, dia melihat maksiat tapi dia tidak bisa merubahnya. Maka air mata yang mengantarkan kebaikannya. Maka bunda punten ya, izin Ahilman, di antara doa yang sering Ahilman selipkan adalah mendoakan jamaah-jamaah semua. Ustaz apa doanya? Ayawe. Apa doanya? Mudah-mudahan makin disayang sama Allah. Allah makin ridho sama kita. Istiqomah dalam kebaikan itu tuh. Makanya Ustaz kalau ceramah izin ya, saya suka liatin wajah-wajah gitu. Bunda jangan kegeeran. Liatin saya. Bukan liatin bunda, tapi nggak akan lama, bisa set cepet. Kalau lama bahaya. Dituturkan keimanan kan? Dilihat sedikit. Biar hafal, oh ini ya Allah. Kalau saya nggak ketemu dengan mereka di surga, kan Ustaz nggak tahu, mungkin bunda yang akan masuk surga lebih duluan. Iyalah, kenapa bilang bisa jadi jamaah? Iya, banyak bicara, banyak salahnya, betul? Banyak bicara, belum tentu mengamalkannya, betul? Bunda, nukia. Coba, mungkin bunda yang paling bersih hatinya, tidak ada ria, tidak ada sombong, tidak ada yang lain. Punten ya, al-mawaddah, mungkin yang paling cepat masuk surga tuh yang gak kelihatan sekarang. Yang ngangkut karpet, kan gak diumumin. Yang ngangkut karpet, cuida itu kan? Itu. Mungkin yang paling belakang, mungkin yang hitung-hitung koropaknya, mungkin yang benerin kabelnya, mungkin yang lampu aus kita, lampu tahan, hurung ke lampu ya, biar kelihatan glowing ahli mantu merenan. Nah yuk, parum tawarin hiji jangan-jangan ini yang mempercantik ini. Jadi kita nggak tahu, makanya Ustaz lihat, ya Allah, pengen kayak begini lagi di surga ya Allah. Makanya nangis itu tanda hatinya lembut dan nggak apa-apa. Makanya dia ingat aibnya dia tutupi, maksiatnya dia tinggalkan, dosanya dia taubati.
Menyesal. Setelah menyesal apa? Berhenti. Kalau udah tahu salah, udah. Tapi kan ribut. Memang kita nggak bisa berhenti langsung, berproses pelan-pelan, nggak apa-apa. Amun hesenya ninggalkan ngagosip teh, teu kuat. Ibu mah lamun teu ngagosip teh, sok nyeri cangkeng. Hayang ngomongkeun batur teh, pelan. Mau tahu nggak gimana caranya? Jauhi. Makanya Bunda, satu kali ada cerita kan, ada seseorang yang bertanya sama gurunya. Jadi orang ini tuh tukang mabok. Dia nanya sama guru, wahai guru, aku tuh pengen taubat. Dari apa? Dari mabok. Aku suka mabok. Kata gurunya, ya udah tinggalin. Tapi nggak bisa. Apa kata gurunya? Tinggalkan temanmu, tinggalkan lingkunganmu. Ternyata yang membuat kamu mabuk bukan semata-mata kamu mau, tapi kamu diajak oleh siapa? Temanmu. Makanya Bunda jangan kaget, orang yang berteman sama orang yang datang ke majelis ilmu, insya Allah kebawa ngaji, ada. Awalnya dia diajak. Awalnya nebeng, ngariweukeun teh ka urang teh dengan nebeng we. Mending ngerti, kadang-kadang pengerti, ngongkosan henteu, mau bensin henteu, mobil teu ngaca we. Mending semit kadang-kadang bararau, pabelit kadang-kadang teh. Si ngerti atuh nu nebeng teh eta. Nu nebeng teh kadang-kadang sok teu ngarti. Janjiannya di mana? Depan rumah saya, ngajemput eta mah lain janjian atuh. Sok pikakeulin pisan. Aya nu kitu aya teu? Aya nu kitu aya. Nu mana jalemina? Tapi Ustaz nanya, itu kadang-kadang dibawa terus tah. Teman yang sabar untuk mendampingimu dalam kebaikan, itu teman yang baik. Diajak deui, sampai pada titik yang ngajak males, yang diajak lebih semangat. Nyanyi tuh nebeng, mengeluarkan ongkos, mengeluarkan bensin. Jadi dia tuh pengen berhenti. Gimana caranya? Kata gurunya, tinggalkan temanmu, karena temanmu ini yang membuatmu tidak bisa keluar dari kebiasaan burukmu. Maka keluar. Udah berhenti, janji apa? Janji ingin lebih baik di waktu yang akan datang. Makanya Bunda gini, cara menghapuskan kesalahan kita di masa lalu gimana? Isi dengan kebaikan saat ini. Contoh, Bunda dulu punten. Misalnya dulu kita pernah mengumbar aurat. Ustaz gimana atunya nutupin kesalahannya? Jadilah sekarang perempuan yang nutup aurat. Maka nutupnya Bunda sekarang insya Allah nutupin kesalahan Bunda yang lalu. Maka Bunda jangan iri sama orang yang mungkin ya hijabnya panjang, udah syar'i. Mungkin dulu dia sering terbuka, makanya sekarang dia pengen nutupin. Itu bagus. Wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu menutup keburukanmu di masa lalu. Ada istri yang manja banget sama suaminya. Ada nggak? Ada. Kalau jalan tim pegangan terus. Ayat itu ayat tuh. Ayat empuk menik itu. Ngaleng tim menik. Pegangan, ngaleng. Kan kadang-kadang naon sih? Menik itu amat gitu kan? Jangan-jangan dulu dia nggak pernah begitu sama pasangannya. Makanya sekarang dia nutupin keburukannya yang lalu dengan kebaikannya sekarang. Ada orang yang rajin ke masjid, sholat, can adan, sholat. Dia datang ke masjid lebih duluan, paling duluan. Ditanya, ayah teh naha meni rajin kieu? Nya aa. Dulu ayah jarang ke masjid. Sekarang ayah hidupnya dihabiskan di mana? Di masjid. Ada yang begitu.
Ibu-ibu dulu nggak pernah ngaji, sekarang ada nggak yang datang jam 6 pagi tadi? Masya Allah. Jam 5 ayah. Ibu nggak punya rumah? Iya, jam 5 ayah, jam 5. Ada yang dari subuh ada. Berarti tadi nggak nonton Ustaz di Trans TV enggak ya berarti ya? Enggak. Tapi langsung ayuna di dia kan. Lebih kasep asli nama, biasa nama gitu. Datang ada. Jam 11 selesai insya Allah. Ada nggak yang sampai zuhur nggak mau pulang? Nungguan sholat. Ini gitu ayah. Jangan kaget, mungkin dia menutup kekurangan dia yang dulu. Makanya jangan bisa begini. Ustadz, si ibu itu mah nge-sekolot baru ngaji. Mending daripada kolot ngaji, bener tak? Ibu lah ulah banyak digenggarkan ku batur. Allah, nge-sekolot mah cicing di imah. Rek mawat isuk oge. Justru orang tengah sekolot, bener tak? Nutupin yang dulu, biar yang sekarang jadi tambah baik. Orang tua ada yang awalnya baik, ujungnya buruk. Ada yang awalnya buruk, ujungnya baik. Ibu mau masuk kategori yang mana? Yang ketiga, awalnya baik, akhirnya baik. Betul? Kan orang tak apal. Makanya taubat. Aib tutupi, maksiat tinggalkan, dosa taubati. Opat durhaka perbaiki. Ibu sama suami punya salah, namanya apa? Durhaka, perbaiki. Yang kelima zolim tuh ganti dengan kebaikan. Betul nggak? Untuk yang sudah terjadi, yang pertama apa? Muhasabah. Muhasabahi keburukan yang pernah kita lakukan. Gak mungkin Allah menghadirkan sesuatu kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan. Ibu tahu nggak Nabi Adam? Tahu Nabi Adam? Kenal. Di mana kenalan sama Nabi Adam ini? Nabi Adam itu pernah bikin salah apa enggak? Pernah bikin salah? Oke. Apa kesalahannya? Oke. Mengambil sesuatu yang Allah haramkan, betul? Nabi Adam kesalahannya satu atau banyak? Satu. Kita kesalahannya satu apa banyak? Satu kesalahan Nabi Adam membuat Allah murka. Orang banyak kesalahan. Kabayang ke Allah murka aku maha. Lah dibayangkan luar lah. Muhasabah. Nabi Adam diusir dari surga, dipisahkan dengan Hawa, dijauhkan. Kemudian Nabi Adam meminta kepada Allah muhasabah, minta ampun. Diabadikan doa dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tuh, itu Nabi Adam. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna, kami zalim. Tuh, Nabi Adam aja mengakui kalau dirinya zalim. Hamba salah, hamba akui ya Allah, hamba keliru. Eta teh saha? Nabi Adam. Ari urang saha? Sok. Kita dikasih luka. Kadang-kadang bukan nyalahin kita, nyalahin orang yang melukai kita. Ya Allah, kunaon suami aku pemikir gitu punya. Apa nggak punya hati dia? Ya Allah, tolong binasakan ya Allah. Apakah Al-Quran mengajarkan seperti itu? Tidak. Nabi Adam mengajarinnya Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, kami zalim. Kami salah terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Rabb, jika masih ada ampunanmu untuk kami,
wa tarhamna ya Rabb, sayangi kami ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, dan jangan jadikan kami orang yang rugi. Ujungnya apa? Dengan izin Allah, Nabi Adam diterima taubatnya, dipertemukan lagi dengan Hawa di Jabal Rahmah di Padang Arafah, bertemu. Dan ibu tahu? Teteh tahu? Ternyata taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah itu terjadi di bulan Muharram. Jadi cocok nggak kalau bunda mau belajar bertobat sama Allah di bulan ini? Cocok atau tidak? Cocok. Ibu tahu Nabi Yunus? Tahu Nabi Yunus? Kenal? Enggak. Nabi Yunus pernah punya salah atau tidak? Pernah punya salah? Apa kesalahannya? Nabi Yunus itu kesalahannya apa? Kesel sama kaumnya. Gara-gara kaumnya nggak mau ngikutin dakwahnya. Kesel. Ustadz kesel. Kaca Ida, Kaca Tuti, Kaca Lilis, kesel. Pas udah kesel nggak mau dakwah lagi, kira-kira gitulah. Ya Allah, itu meni hese-hese ting diingetin berubah-ubah. Rek pensiun ceramah teh gitu. Ustadz rek pensiun ceramah. Padahal kata Allah, Nabi Yunus seorang nabi engkau diperintahkan berdakwah, tapi kesel. Ujungnya apa? Allah hukum Nabi Yunus. Dengan cara apa? Masuk ke dalam lautan, dimakan oleh ikan kela-kela. Pilih hiu, paus, apa lumba-lumba? Pertanyaan kedua, apakah lumba-lumba itu ikan? Ikan atau bukan? Sok, yang jawab lumba-lumba ikan angkat tangan. Yang jawab lumba-lumba bukan ikan. Jadi naon atau lumba-lumba teh? Tanya iya tengah jauh, tabelit. Nanti main ke taman safari ya, untuk memastikan pengetahuan kita ya. Jadi ikannya ikan apa? Nuhiji hiu, nuhiji paus, biasa liar ngomongkan ikan iya. Nabi Yunus dimakan oleh ikan apa? Ikan peda, kemudian ikan peda. Peda, cenah peda. Peda mati letik sakit. Ikan paus gede. Nabi Yunus tenggelam dimakan oleh ikan paus. Set. Izin Allah nggak mati, tapi tertinggal dalam perutnya ikan paus. Pertanyaan saya, apakah Nabi Yunus menyalahkan umatnya ketika itu? Tidak. Ya Allah, itu nahabut di dia itu. Gara-gara cida ya Allah. Gara-gara cetutu hente. Ustadz ceramah nyalahkan jamaah, salah. Makanya kalau ada ustadz nyalahin jamaah, salah. Yang punya salah itu di kita. Kalau ada orang yang gak lembut hatinya, ustadz saya memang keras hatinya, jangan. Mungkin kitanya yang belum lembut hatinya, sehingga orang tak tersentuh dengan dakwah kita. Nabi Yunus juga begitu, tidak nyalahin keadaan, tapi nyalahin siapa? Dirinya. Oh ya Allah, hamba teh salah ternyata. Diabadikan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad. Itu nyalahkan umatnya, itu nyalahkan yang lain itu. Terus sampai diri muhasabah, ingat ke Allah. Pada akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus bukan di dalam lautan, tapi saat paus itu melipir ke daratan, dikeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Dan ibu sayang, teteh sayang, tahu Nabi Yunus dikeluarkan dari perutnya ikan paus itu terjadi di bulan apa? Nabi Musa alaihissalam, tahu? Kenal? Di mana kenalannya Nabi Musa?
Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun. Bingung. Kemudian Allah perintahkan, ketukkan itu tongkatmu, maka aku akan belah lautannya. Coba logikanya, ibu ngetuken tongkat, ibu lagi diuji, cek Allah teh, ketukan tongkat, tidak berubah. Karena dikejar oleh Fir'aun, diminta mengetukkan tongkatnya, kan logika kita nggak nyambung kan? Tapi Nabi Musa yakin Allah pasti menolongnya. Maka apa yang terjadi? Nabi Musa mah cukup satu aja. Wa man yu'min billah, barang siapa yang yakin ke Allah, diketukkan tongkatnya, maka dengan izin Allah lautan terbuka, pasukan Fir'aun tenggelam di saat itu. Ingat, yang hebat bukan tongkatnya Nabi Musa. Yang hebat izin, bukan hanya Nabi Musa, tapi justru yang hebat saat itu siapa? Allah. Yakinnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga nggak ngerti apakah tongkatnya bisa membelah lautan atau tidak. Yang dia tahu apa? Yakin Allah pasti menolongnya. Nah sekarang ibu udah sampai level itu atau enggak? Halo? Kalau kita terluka udah sampai level itu apa enggak? Kita mah enggak. Ya Allah. Ya Allah. Lihat ya Allah, aku mah lupa kalau kita punya siapa? Allah. Betul apa betul? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api. Apinya tidak bisa membakar tubuhnya Ibrahim alaihissalam. Karena Allah yang menyelamatkannya. Kenapa? Karena mengakui kesalahan itu. Masya Allah. Dan ingat, Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan, pasukan Fir'aun terjatuh, itu terjadi bulan apa? Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam didinginkan badannya sehingga api tak terasa panas, itu terjadi bulan apa? Muharram. Nabi Muhammad SAW diperintahkan berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu terjadi bulan apa? Berarti Muharram ini bulan muhasabah. Untuk yang sudah terjadi, muhasabah. Ingat Allahnya, bukan ingat lukanya. Bisa apa bisa? Bisa apa bisa? Yang kedua, M-nya menerima. Tuh, 2, 3. Ibu terima, udah terjadi. Yang namanya sudah terjadi, udah terima. Masa lalu biarlah masa lalu. Biarlah nges menit resep diajak nyanyi teh.